Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam program Bali Post Talk. Kita akan membicarakan tentang pendidikan ya, di masa pandemi COVID ini yang menjadi sedikit bermasalah karena tidak boleh sekolah, kemudian secara virtual ini menjadi problem yang tentu mengundang perhatian kita bersama. Dan saya akan hari ini mewawancarai Ketua PGRI Kota Denpasar dan juga bendaharanya. Nah, kebetulan Ketua PGRI Kota Denpasar ini namanya mirip dengan saya, sama-sama Nyoman Winata gitu ya. Kita sapa dulu Pak Ketua PGRI. Om Swastiastu, Pak Winata, sama-sama. Dan di sebelahnya ada Pak Ketut Suwarya ya, beliau adalah bendahara dari PGRI. Saya langsung ke Pak Winata dulu ya, Pak Man, Pak. Kita bicara tentang bagaimanakah guru ya di dalam masa pandemi COVID ini. Apakah ada perlakuan-perlakuan khusus, ada relaksasi atau seperti apa, Pak? Terima kasih atas kesempatannya. Pada saat ini, saat yang berbahagia ini, saya bisa menyampaikan apa yang ada pada masa pandemi COVID-19 ini. Sekarang ada relaksasi. Dulunya guru-guru kita diberikan aturan supaya mengajar minimal 24 jam tatap muka. Sekarang ada kemudahan. Jadi sekarang tidak wajib lagi guru-guru kita mengajar 24 jam tatap muka. Nah, ini merupakan kabar baik bagi para guru yang ada di Kota Denpasar, khususnya yang ada di Bali. Diberikan kesempatan kepada kita semua, para guru, anggota PGRI, untuk fokus kepada pembelajaran yang benar-benar efektif. Bagaimana caranya supaya anak-anak kita yang berada di rumah, yang sementara tidak boleh datang ke sekolah, untuk bisa diberikan kesempatan belajar dengan baik di rumah. Nah, jadi para guru, saya berharap kebijakan ini, kebijakan yang sangat mendukung, artinya pro guru ini, pro pendidikan ini benar-benar dimanfaatkan oleh para guru yang ada di mana berada. Ya, jadi merupakan kebijakan pemerintah pusat ya, Pak ya, Pak Man ya, Pak Win, kebijakan jadi pemerintah pusat yang pro guru, pro guru dan pro pendidikan, supaya guru itu sekali lagi bisa fokus dia bagaimana BBM walaupun daring, bisa efektif ya. Lebih menekankan pada menjaga kualitas pendidikan gitu ya, Pak Win ya. Oke, saya ke Pak Tut. Kalau sebagai pengurus juga PGRI Kota Denpasar ini, kalau kita melihat bagaimana kemudian informasi mungkin bisa diberikan tentang kurikulum. Ya, ada kurikulum yang katanya akan ada darurat atau apa, ini saya belum, kita masyarakat banyak yang nggak paham nih. Gimana sebenarnya kondisi kurikulum yang digunakan dalam masa virtual ini, Pak? Terima kasih, Pak Man. Untuk kurikulum yang diberikan kepada khususnya di sekolah, kita menggunakan kurikulum mandiri istilahnya. Mandiri yang sekarang ya, di mana sekolah diberikan keleluasaan untuk mengakselerasi, memodifikasi daripada kurikulum masing-masing di satuan pendidikan. Nah, untuk itu kami khususnya yang di sekolah sudah melaksanakan kurikulum itu, sudah tentu menggunakan regulasi yang diberikan oleh pemerintah daerah, yang kami di SMK itu ada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Tetap kami mengacu arahan daripada pemerintah Provinsi Bali. Provinsi Bali ya, Pak ya. Jadi kurikulumnya kurikulum mandiri gitu ya. Oke. Pak Win, kalau kita bicara tentang ada kurikulum darurat itu yang apa nih, hanya wacana saja atau seperti apa realisasinya, atau belum ada sebenarnya kalau Pak Win bisa jelaskan? Pemerintah pusat itu memberikan garis, ada 3 kurikulum sebenarnya. Pertama kurikulum 13 itu boleh digunakan oleh sekolah yang mampu melaksanakan itu, terutama sekolah-sekolah yang ada di jalur hijau dan kuning. Itu boleh menggunakan kurikulum nasional itu yang kurikulum 13. Terus yang kedua, diberikan opsi oleh pemerintah mempergunakan kurikulum darurat yang sementara itu akan dikaji dan ada bagian-bagian mata pelajaran yang ada di kurikulum 13 itu dikurangi
KD-KD yang tidak relevan sementara ini. Nah, terus ada kurikulum yang ketiga seperti yang dikatakan oleh Pak Suaryo tadi, ada Kurikulum mandiri. Nah, itu disesuaikan oleh guru. Ini boleh dipergunakan, disesuaikan oleh guru, oleh sekolah, oleh satuan pendidikan untuk memodifikasi kurikulumnya sesuai dengan kepentingan, sesuai dengan kemampuan guru, sesuai dengan persetujuan orang tua siswa, sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi boleh sekolah itu melakukan modifikasi kurikulum seperti itu. Jadi sekali lagi pemerintah memberikan 3 opsi untuk menggunakan kurikulum pada saat masa pandemi COVID-19 ini. Jadi pertama kurikulum K13 itu, kemudian kurikulum yang darurat yang belum ada gitu ya. Jadi yang mandiri yang sekarang dipakai ini Pak. Dipergunakan sementara dulu. Kami berharap supaya pemerintah segera mengeluarkan itu, memastikan kurikulum darurat itu seperti apa. Jadi garis besarnya, walaupun sekali lagi saya mendukung kebijakan yang ketiga tadi, mempergunakan kurikulum mandiri. Oke, Pak Tut Suaryo, kalau bicara Pak Tut juga kepala SMK Pegri 4 ya, ini kan kejuruan sebenarnya. Nah, kurikulum mandirinya seperti apa ini? Kalau ada praktek misalnya, apakah siswa datang praktek atau seperti apa Pak realisasinya di lapangan? Nah, yang untuk itu kami sebenarnya menunggu daripada masih keputusan Bapak Kepala Dinas Provinsi Bali. Ya, karena SMK-nya karena sekolah SMK itu menurut saya perlu sekali rasanya anak-anak itu diberikan pembelajaran yang praktek. Praktek, betul. Apa jadinya nanti anak-anak yang notabene-nya sekolah di SMK tapi tidak praktek. Tidak praktek ya. Nah, untuk itu mudah-mudahan Bapak Gubernur melalui Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali membuat atau membuatkan regulasi untuk khususnya sekolah SMK supaya diberikan tatap muka walaupun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, sehingga anak itu sudah bisa melaksanakan praktek. Nah, kami sebenarnya sudah menunggu itu dan kami sudah siapkan kurikulum yang mandiri itu yang berisi praktek dengan teman-teman khususnya staf SMK Pegri 4 Denpasar. Yang sudah menerapkan juga protokol kesehatan gitu ya untuk mencegah penularan ya Pak Tut ya. Oke, Pak Win, tadi kita bicara tentang kurikulum sudah ya, kemudian guru juga sudah akan diberikan relaksasi yang kemudian ini. Nah, saya sedikit tergelitik dengan bagaimana pendapat Pak Win tentang kualitas pendidikan kita di masa pandemi COVID dengan virtual ini. Kualitasnya apakah ada pertaruhan ini turun atau gimana menurut Pak Win? Ya, tentu saja ini ada sedikit pengurangan materi yang diberikan. Itu yang pertama. Yang kedua, pendidikan itu kan pendidikan loh, bukan pengajaran. Kalau pengajaran itu kan di manapun bisa. Dari Google itu Google lebih pintar daripada gurunya. Google lebih pintar daripada gurunya. Kalau mencari ilmu, mencari materi ada di Google. Tetapi sentuhan bahwa ada ada statement teaching is an art, teaching itu seni, berarti harus ada sentuhan daripada guru terhadap siswa. Jadi mungkin menurut saya pribadi nih, memang perlu ada sentuhan, ada tatap muka sih perlu, tetapi saya juga sangat setuju dengan pemerintah sebelum aman di lokasi-lokasi atau sekolah-sekolah, kita tidak berani main-main berisiko. Tapi memang sementara, memang karakter siswa, tapi tidak banyak kok, tidak banyak. Ada penurunan sedikit karena kami melihat ada pengaruhnya lah gitu ya. Ada pengaruhnya. Terutama ini kan pada kualitas. Dulu anak-anak memang kita harapkan jangan pakai pakai gawe atau gadget. Sekarang harus pakai gadget. Bisakah orang tua di rumah membatasi penggunaan gadget yang berlebihan? Ternyata enggak. Bisa-bisa nanti saya khawatirnya begini. Bisa-bisa anak-anak bilang belajar, bilang bilang daring gitu ya. Tahu-tahu main game. Tahu-tahu. Nah, gitu. Ini dulu sudah. Jadi masyarakat berdoa begitu. Tapi saya berpikir apapun itu sudah termasuk yang baik sudah dilakukan oleh pemerintah. Oke, ini pilihan terbaik yang sudah bisa dilakukan Pak ya. Walaupun kita harus akui ada dampaknya ya, secara kualitas dari pendidikan kita. Saya ke Pak Tut, kalau
Ini ada juga keluhan ya dari orang tua tentang buku ini. Sudah belajarnya tidak tatap muka, tapi juga masih tetap diwajibkan katakanlah membeli buku sampai ratusan ribu gitu ya. Nah, mungkin Pak Tut bisa menanggapi sebagai pengurus PGRI, Pak. Khusus buku ya, kami tanggapi sedikit itu. Karena khusus buku pembelajaran, sebenarnya pemerintah sudah memberikan dana melalui POS, di mana menurut Juknis, kalau dulu kan dibatasi hanya 20%. Ya, ya. Nah sekarang sudah diberikan keleluasaan menggunakan dana BOS itu kalau memang untuk kepentingan siswa dan menggunakan dana BOS itu untuk beli buku, sehingga ini saya kira sudah bisa mengurangi beban orang tua untuk membeli buku. Nah, kami selaku kepala sekolah di sini, kami sudah memberikan buku kepada anak-anak. Begitu MPLS selesai khusus kelas 10, kami sudah bagikan buku itu, terutama buku itu diambilkan dari BOS ya, Pak ya? Dari dana BOS. Oke, siap. Nah kemudian, nah nanti kalau sudah COVID-19 ini sudah berlalu, mudah-mudahan ini cepat berlalu karena mudah-mudahan kita sudah bosan sekali dengan kondisi seperti ini. Ya, kita semua bosan. Anak rindu ke sekolah, ya, betul. Kita juga merindukan anak itu sendiri. Mungkin orang tua juga bebannya terlalu tinggi. Betul. Karena semua merasa terbebani dengan adanya COVID ini. Sehingga kami selaku pengurus PGRI, saya mengimbau gunakanlah dana BOS itu sebaik-baiknya dengan tidak mengurangi petunjuk daripada Juknis itu sendiri. Ya, sesuaikan dengan gunakan itu untuk membeli buku sehingga tidak memberatkan orang tua. Tidak memberatkan orang tua. Oke. Pak Win, ada yang mau ditanggapi tentang buku-buku ini sedikit mungkin? Terima kasih nih. Kalau buku, membeli buku, mohon hati-hati para guru dimanapun berada, jangan menjual buku. Jangan menjual buku. Apalagi masa pandemi COVID. Apalagi masa pandemi COVID ini orang tua itu sedang susah. Tapi kalau memang seperti yang disampaikan, kalau memang ada dana BOS yang boleh dipergunakan untuk itu, bahkan saya mengarah jangan dibatasi lagi pembelian buku yang wajib dimiliki oleh siswa. Mohon pemerintah memberikan lebih ringan lagi, bahwa aturannya jangan dibatasi lah. Baik. Jadi sekali lagi, guru jangan menjual buku. Yang kedua, pergunakan dana yang ada. Baik, sebagai closing statement mungkin Pak Tut Suwaryo, mungkin ada yang mau disampaikan. Singkat saya Pak Tut, sebelum nanti di Pak Winata. Ini sedikit untuk pembelian buku tadi. Ya, mau pertegas ya. Kadang-kadang buku itu, sekarang kan pembelian buku melalui Siplah, khususnya di sekolah. Untuk di Siplah, kendalanya kita kadang-kadang, khususnya sekolah SMK, karena saya ada di SMK ya Pak ya. Tidak semua buku itu terdaftar di Siplah. Nah ini kendalanya kita. Kalau membeli buku, karena menggunakan dana BOS khususnya, itu harus melalui Siplah. Oke, ya. Kadang-kadang buku yang mau dibeli tidak ada di Siplah. Tidak ada di Siplah. Nah, walaupun dari pemerintah katanya bisa melalui luring istilahnya, di luar jaringan. Nah untuk itu kami di SMK mengharapkan supaya masa-masa yang tersulit yang selama saya jadi guru ini bisa berlalu secepatnya. Sulit bagi kita semua Pak ya. Oke, baik. Ada yang mau disampaikan mungkin sebagai sedikit saja. Para guru dalam masa pandemi ini jangan lelah menjadi guru. Jangan lelah menjadi guru. Jangan lelah menjadi guru. Terus berjuang menjadi guru yang sejati. Artinya jangan hanya mengandalkan kemarin itu saja sebagai. Nah, tekniknya berubah, menjadilah guru yang inovatif. Dan segera berubah diri. Dulu dengan jalan yang tatap muka, sekarang jalan daring, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Winata, terima kasih Pak Tut Suwaryo.
atas motivasinya juga, statement-statement yang kemudian bagus tadi ya, bagaimana dalam masa patut katakan tadi masa tersulit ya Pak menjadi guru ya. Seumur umur patut jadi guru, sekarang ini sulit gitu ya. Saya juga, kita jadi wartawan juga sulit nih Mas. Tapi kita tetap semangat ya, seperti yang disampaikan, jangan lelah menjadi guru, tetap berinovasi, bagaimana memanfaatkan ada lagi prokes gitu harus diketatkan supaya pandemi lari dari kita. Ya, segera hilang ya. Ya. Ya, baik, demikian tadi Bali Postok, mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kita kepada kita semua gitu ya, tentang kurikulum, tentang relaksasi guru, juga tentang bagaimana buku-buku, tapi yang pada ujungnya adalah bagaimana kita berkreativitas agar pendidikan ini jangan turun kualitasnya di masa pandemi Covid. Tetap jaga kesehatan. Saya tutup Bali Postok ini dengan Pramono Santi Om Santi. Om Santi. Santi Om. Terima kasih.